Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 4A akan mempresentasikan mengenai proses pembuatan acar sayur, lebih tepatnya wortel dan timun, dengan perbedaan perlakuan, di mana perlakuan yang dibedakan yaitu dengan penambahan bahan tambahan pangan dan tidak menggunakan bahan tambahan pangan. Yang terhormat kepada Ibu Ratu Reni Budiyarti, SSI MSI, selaku dosen pengampu bahan tambahan pangan dan regulasi pangan, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama kami akan, memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Sebelumnya nama saya Jihan Farizia Haris dengan NIM 444230003. Saya Rina Berlana Saputri dengan NIM 4444230009. Saya Lia Alfat dengan NIM 4444230012. Saya Aulia Hanifah dengan NIM 4444230081. Saya Najwa Muja Fiza dengan NIM 4444230084. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai proses pembuatan acar sayur dan bahan tambahan pangan yang digunakan. Boleh next? Jadi, seperti yang kita tahu, bahan tambahan pangan merupakan suatu bahan tambahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman. Bahan tambahan pangan sendiri dapat berfungsi sebagai pengubah atau dapat mempengaruhi sifat dan bentuk dari produk pangan yang dihasilkan. Bahan tambahan pangan ini tergolong ke dalam 27 golongan. Tapi yang akan kami bahas yaitu mengenai bahan tambahan pangan berupa jenis pengawet. Pengawet ini merupakan salah satu kategori bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, pengawet dalam produk pangan dapat memperpanjang umur simpan dari produk pangan yang dihasilkan. Salah satu bahan tambahan pangan golongan pengawet itu berupa natrium benzoat. Natrium benzoat merupakan suatu bahan tambahan pangan pengawet yang berasal dari garam atau ester dari asam benzoat C6H5COOH. Natrium benzoat ini digunakan sebagai pengawet makanan dan minuman dan termasuk dalam bahan tambahan pengawet organik. Boleh next? Nah, natrium benzoat ini bisa digunakan untuk berbagai jenis makanan ataupun minuman. Kelompok kami, penggunaan natrium benzoat ini digunakan untuk proses pembuatan acar sayur. Acar sayur ini merupakan salah satu kategori produk pangan produk fermentasi sayuran. Acar sayur merupakan produk fermentasi probiotik dengan bantuan mikroorganisme bakteri asam laktat. Proses fermentasi pada acar sayur ini berlangsung secara anaerob sehingga tidak terjadi kebusukan. Acar sayur termasuk ke dalam makanan tradisional fermentasi yang berperan penting dalam kebutuhan harian masyarakat. Hal ini dikarenakan acar sayur mempunyai probiotik cita rasa yang khas yang berasal dari fermentasi bakteri asam laktat. Proses fermentasi acar sayur ini menghasilkan produk acar sayur yang bermanfaat bagi proses pencernaan, meningkatkan kualitas kesehatan, serta meningkatkan keragaman mikrobiota usus. Hal ini karena produk makanan yang dilakukan proses fermentasi dapat mengandung bakteri probiotik yang memiliki nilai gizi yang lebih baik dari produk pangan sebelumnya. Untuk pembuatan acar sayur kali ini, kami menggunakan alat dan bahannya. Pertama, alat yang dibutuhkan yaitu neraca analitik, wadah tertutup, pisau dan talenan, dan sendok. Selanjutnya, untuk bahan yang digunakan berupa pengawet natrium benzoat, sayur wortel, buah timun, cabai rawit hijau, garam, dan cuka. Adapun cara pembuatan dalam acar ini adalah yang pertama itu adalah persiapan alat dan bahan wortel. Pertama ada bahan wortel
kulitnya kita kupas, lalu dicuci bersih untuk wortel, timun, maupun cabai rawit hijau. Lalu yang kedua itu adalah pemotongan sayur sesuai bentuk dan ukuran yang diinginkan. Di sini kami memotongnya secara dadu untuk timun dan wortel, dan untuk cabai tidak dipotong. Lalu yang ketiga itu adalah penimbangan sayur untuk perbandingan perlakuan dan kontrol. Di mana di sini kami menggunakan sebanyak kurang lebih 70 gram untuk masing-masing perlakuan dan kontrol. Lalu yang keempat ini adalah penimbangan natrium benzoat yang sesuai dengan berat bahan. Yang kelima adalah pencampuran natrium benzoat ke dalam bahan untuk perlakuan. Lalu yang keenam ini adalah penambahan cuka dan garam untuk baik perlakuan dan kontrol. Lalu yang ketujuh ini adalah kami melakukan uji organoleptik pada H0. Dan yang kedelapan adalah kami melakukan uji organoleptik pada H1. Next. Adapun untuk bahan tambahan pangan yang kami gunakan yaitu natrium benzoat atau biasa juga dikenal dengan sodium benzoat. Fungsi dari natrium benzoat ini sebagai pengawet yang mana bahan tambahan tersebut untuk mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman, penguraian, dan perusakan lainnya terhadap pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Sinonim dari natrium benzoat ini dapat disebut juga dengan sodium benzoat, sodium salt of benzene carboxyl acid, sodium salt of vinyl carboxyl acid. Untuk untuk sistem penomoran BTP natrium benzoat ini ada di nomor 211, adiknya 0 sampai 5 mg per kilogram berat badan, dan batas penggunaannya sebanyak 500 mg per kilogram kategori produk fermentasi sayuran. Untuk menghitung penggunaan natrium benzoat dalam pembuatan acar, ini perlu diketahui dari berat bahan yang digunakan dan juga batas maksimum penggunaannya. Pada pembuatan acar ini, bahan yang digunakan yaitu seberat 75 gram dikonversi menjadi 0,075 kg, dan kemudian batas maksimum penggunanya di sini 0,6 gram per kilogram bahan. Hal ini sudah tertera pada kemasan dari natrium benzoat dengan merek kupu-kupu. Kemudian, untuk menghitung batas maksimal pada natrium benzoat pada pembuatan acar ini dihitung melalui pengkalian berat bahan dengan batas maksimum. Sehingga 0,075 kg dikali 0,6 gram per kilogram menghasilkan 0,045 gram. Hingga natrium benzoat yang digunakan pada 75 gram bahan ini yaitu tidak lebih dari 0,045 gram. Selanjutnya yaitu data hasil, di mana data hasil pada hari pertama yaitu ada kontrol dan juga pengakuan, di mana kontrol ini tanpa penambahan bahan pangan, sementara pengakuan ini dengan pengakuan bahan tambahan pangan yaitu natrium benzoat, di mana hasil dari kontrol ini terdiri dari warnanya itu sukar, sementara pengakuan itu warnanya sama seperti kontrol yaitu sukar. Sementara rasa ini pada kontrol itu asam dominan asin. Sementara pengakuan itu rasanya itu dominan asin. Kontrol pada aroma itu akan memiliki aroma asam segar, sementara pengakuan itu kurang enak. Nah, kemudian tekstur pada kontrol itu renyah, sementara pengakuan itu teksturnya sama dengan kontrol itu renyah. Dan penampakan pada kontrol itu segar, dan pengakuan memiliki penampakan yang segar. Kemudian di sini ada hari kedua, di mana aroma ini aroma asam segar, sementara pengakuan aroma pengawet. Lalu tekstur pada kontrol ini agak lunak, sementara pengakuan ini renyah. Dan pada penampakan kontrol ini segar, sementara pengakuan ini penampakannya agak coklat. Next. Dan hasil dari H0 dan H1, di mana warna segar ini menunjukkan bahwa belum terjadinya degradasi pigmen seperti klorofil, di mana klorofil ini pigmen dari timun dan juga cabai hijau, atau kalau lain itu pigmen dari wortel, di mana kualitas sayuran hasil fermentasi acar ini menghasilkan warna yang tetap segar, menunjukkan aktivitas enzim pektinase dan klorofilase itu masih rendah. Sementara rasa asam ini berasal dari produksi asam laktat.
di mana asam laktat ini oleh bakteri asam laktat selama fermentasi. Dominasi rasa asin pada pengakuan menunjukkan bahwa proses fermentasi belum menghasilkan cukup asam atau adanya perbedaan populasi mikroba. Kemudian ester ini kalau ketika ester ini rendah itu menunjukkan bahwa dinding sel masih utuh. Ester belum banyak terdegradasi oleh enzim mikroba. Aroma sugar under control itu menunjukkan fermentasi berjalan baik, sedangkan aroma kurang enak itu bisa menandakan kontaminasi mikroba. Kemudian penampakan dalam fermentasi ini menunjukkan kualitas visual dan keamanan produk, termasuk tidak adanya dan tidak ada perubahan warna. Nah, di sini ada penguatan literatur menurut Raffianda et al. 2022, di mana pengakuan yang terbaik adalah tanpa penambahan natrium benzoat, yang lebih enak dinikmati dan baunya itu lebih segar dibandingkan dengan penambahan natrium benzoat. Nah, kemudian sementara pada literatur dunia 2024, produk permakanan yang mengandung bahan pengawet natrium benzoat ini terlindung dari kerusakan mikroba dengan mengurangi laju fermentasi dan pembusukan sehingga produk tetap segar lebih lama selama pengawetan. Kemudian dari literatur Roma et al. 2020, garam ini mampu menyerap air dari zat gizi dalam jaringan tumbuhan sehingga cairan keluar dari cairan. Kemudian bahan tambahan pangan yang melihat izotopis dapat mengikat air sehingga menurunkan jumlah air bebasnya. Kemampuan garam tersebut juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Dan sementara pada Fashira et al. 2023, jumlah garam yang digunakan sangat berpengaruh terhadap kadar asam laktat yang terbentuk, di mana takaran garam yang tepat dapat menurunkan pH lingkungan dan menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan bal. Selain itu, penambahan cuka dan dapat mengaruhi karakteristik organoleptik asam seperti aroma, warna, rasa, dan teksturnya. Adapun kesimpulan dari proyek kali ini yaitu natrium benzoat dapat dijadikan menjadi sebagai salah satu pengawet dalam pembuatan acar sayur. Acar sayur adalah salah satu produk olahan sayur yang memiliki manfaat seperti dapat memperlancar pencernaan. Acar sayur ini terdiri dari beberapa bahan jenis sayur seperti wortel, timun, dan juga cabai. Pada pembuatan acar ini, batas maksimum penggunaan natrium benzoat adalah 0,6 gram per kilogram bahan. Hal ini telah tertera pada kemasan. Penambahan natrium benzoat pada acar dapat mempertahankan kerenyahan dari sayur, tetapi memberikan natrium benzoat berpengaruh terhadap aroma acar yang menyebabkan aroma pengawet yang tidak enak. Penambahan BTP ini juga tidak dapat mempertahankan warna dari produk. Mungkin ini presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai proses pembuatan acar timun dengan penambahan natrium benzoat dan tanpa penambahan natrium benzoat. Boleh di next. Ini merupakan dokumentasi saat kami melakukan uji organoleptik. Boleh next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bisa diterima dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.